Oke, balik lagi bersama saya di Ilyas Berseri. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini semoga dalam keadaan sehat selalu diberikan perlindungan dan juga diberikan cuan yang banyak. Amin. Oke, pada video kali ini saya ingin sedikit membahas kesalahan apa aja sih yang biasa dilakukan bagi para pecinta siratu daun, khususnya pemula lah ibaratnya. Oke, saya mungkin ada 5 kira-kira ada 5 yang menurut saya secara sudut pandang saya ini ada 5 kesalahan yang biasa dilakukan bagi para teman-teman khususnya pemula. Saksiin terus, nanti kita ulas satu persatu apa sebabnya, jadi jangan pernah di skip video ini, oke? Oke teman-teman, yang pertama itu biasanya teman-teman semua khususnya yang bagi lahannya minim itu biasanya penempatan tanaman di teras rumah atau pencahayaan sinar mataharinya itu kurang. Ini contoh seperti ini, Mas saya di rumah hanya kena matahari itu sekitar dari jam 7 sampai jam 10 aja, terus selebihnya ternaungi lah ibaratnya. Itu sebenarnya kurang bagus teman-teman, karena perlu diketahui tanaman juga kan makhluk hidup. Tanaman juga makhluk hidup, dia juga butuh berfotosintesis, karena cahaya matahari itu kan untuk berfotosintesis sebagai tanaman. Karena sejatinya menurut sudut pandang saya pribadi, tanaman itu membutuhkan waktu minimal banget itu 6 jam. Seperti di kandang saya dulu, itu butuh waktu 6 jam juga, alhamdulillah kondisi masih bagus-bagus. Jadi minimal banget itu ketika pencahayaan sinar mataharinya itu minimal 6 jam lah. Itu penjelasan yang pertama teman-teman. Oke, yang kedua itu kesalahan bagi para pemula biasanya itu penggunaan pot yang terlalu besar. Contoh seperti ini teman-teman. Nah, ini tanaman Agonema Pink Sunset dengan kondisi itu ibaratnya masih 1 jengkal, masih belum terlalu besar, dan kita coba cek akar dulu. Nah, ini kondisi segini dengan pot ukuran 12 seperti ini masih sangat memadai teman-teman. Jadi diusahakan ketika tanaman masih ukuran segini, akar masih belum terlalu banyak. Contoh gini, pohon ukuran segini dengan pot ukuran segini kan menurut saya itu nggak lazim lah ibaratnya, karena ketika misalkan teman-teman melakukan penyiraman, terus taruhnya di tempat yang hampir kena hujan terus, itu udah saya pastikan itu pasti aglonema nggak bakal bertahan lama, khususnya di bagian perakaran. Karena apa? Yang pertama pasti media akan selalu lembab, selalu basah, karena terlalu banyak menyimpan air gitu. Jadi, dan juga ada kekurangannya itu, yang pertama yang udah pasti itu lahan jadi makin space-nya itu makin kecil lah ibaratnya. Kalau misalkan kita seperti ini, truk yang pakai pot ukuran 12, kalau kita jajarin seperti ini bisa muat 10 sampai 12. Tapi misalkan kita pakai pot seperti ini, paling banter istilahnya hanya muat 6. Jadi kan untuk space kapasitas ruang untuk penaruh si tanaman ini kan semakin sedikit. Jadi begitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan bagi teman-teman juga yang ibaratnya masih baru memulai. Kalau bisa, ini yang paling benar, yang paling saya tegaskan, jangan menggunakan pot yang sekiranya tidak pantas untuk digunakan untuk si tanaman, karena sesuaikanlah ukuran si tanaman sama kondisi akar gitu teman-teman. Oke teman-teman, yang ketiga itu adalah tanaman terkena sinar matahari langsung. Kenapa nggak boleh saya sarankan tanaman nggak boleh kena sinar matahari langsung? Pertama, ketika tanaman terkena sinar matahari langsung, udah pasti daunnya akan terbakar. Yang kedua itu pasti lonyot, dan pertumbuhan itu pasti akan terganggu. Yang pasti ketika tanaman-tanaman yang kayak gini tuh harus ada penempatannya itu di bawah naungan paranet atau plastik UV lah istilahnya, karena supaya untuk sedikit menyaring sinar matahari langsung, nggak intensitasnya itu nggak terlalu banyak, tapi bisa sedikit mengurangi. Jadi
kalau bisa bagi teman-teman menggunakan paranet lah untuk meminimalisir intensitas cahaya sinar matahari gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, teman-teman bandingkan kalau nggak percaya, tanaman yang menggunakan paranet atau sinar UV dengan tanaman yang kita taruh langsung di bawah sinar matahari, pasti pertumbuhannya sangat jauh berbeda. Yang pasti yang udah otomatis yang bagus pasti yang di bawah sinar UV atau plastik UV, mohon maaf, sama paranet gitu teman-teman. Oke teman-teman, lalu yang keempat itu, kesalahan keempat biasanya bagi para pemula itu melakukan penyiraman setiap hari. Kenapa? Nih contoh begini, tuh ini aja udah ngocor. Kalau kita besok kita masih melakukan penyiraman, ini pasti media akan malah tambah basah, malah tambah akan menyimpan air. Karena sejatinya di sini itu secara pribadi di kandang saya ini tidak pakai plastik UV, nggak pakai naungan, hanya pakai naungan paranet untuk intensitas cahaya itu sedikit berkurang. Nah, jadi biasanya kesalahan utamanya itu bagi teman-teman pemula karena pengen tanaman cepat besar, cepat berkembang, ibaratnya makanya dilakukan penyiraman setiap hari, padahal itu sangat salah teman-teman. Karena sejatinya media ini dapat menyimpan air 2-3 hari. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman melakukan penyiraman setiap hari itu sangat disalahkan lah, ibaratnya sangat tidak dianjurkan, karena bisa membuat pertama akar busuk, lanjut busuk batang, dan itu udah pasti malah bisa kemungkinan si daunnya ini pasti akan juga lonyot gitu teman-teman. Oke teman-teman, dan yang terakhir yang kelima yang menurut pandangan saya itu sembarangan dalam pemberian pupuk. Oke, sembarangan dalam pemberian pupuk itu dalam arti kan di agro ini kan ibaratnya kita fokusnya itu untuk pertumbuhan si tanaman, itu pertumbuhan batang, pertumbuhan akar, dan pertumbuhan daun. Karena pupuk itu bisa ada yang pertumbuhan untuk merangsang pertumbuhan bunga. Nah itu yang menurut saya pribadi itu salah, karena kita fokusnya itu untuk mencari pertumbuhan batang, daun, akar. Tapi kalau kita kasih pemberian pupuk dengan kandungan nutrisi untuk merangsang pertumbuhan bunga itu salah ya. Jadi untuk teman-teman perlu diperhatikan lagi untuk komposisi pupuk yang diberikan, komposisi nutrisi juga yang diberikan, perlu di searching lagi kebutuhannya apa aja, yang kira-kira dibutuhkan aja lah. Yang jangan asal kasih, jangan asal diberikan, karena pupuk juga si tanaman ini juga bisa memilah-milah kebutuhan apa, nutrisi apa yang dia butuhkan. Jadi setiap nutrisi yang kita berikan itu nggak semuanya pure diserap oleh tanaman, karena tanaman juga kan bisa memilah-milah apa yang mereka butuhkan juga gitu teman-teman. Jadi untuk kedepannya lebih perlu diperhatikan lagi dalam pemberian pupuk. Jadi misalkan saya juga sering dapat laporan, Mas saya hanya penggunaan pupuk B1. Nah itu nutrisi yang diberikan ke tanaman itu masih kurang. Karena manusia sendiri kan ibaratnya kalau kita kasih nasi terus kan kurang lah, jenuh. Jadi harus perlu tambahan lauk. Nah gitu, begitupun si tanaman. Jadi harus balance lah, ibaratnya ada menu karbohidrat, ada menu protein. Jadi nggak hanya satu nutrisi yang diberikan. Jadi perlu beberapa nutrisi yang kiranya kebutuhan tanaman itu harus terpenuhi. Gitu teman-teman, itu sedikit pencerahan, sedikit tips and trick yang bisa saya sampaikan sama teman-teman. Semoga tadi bisa dicerna, bisa diresapi, bisa dipahami lah, dan juga jangan diulangi khususnya begitu. Jadi untuk teman-teman yang khususnya baru terjun ke dunia agro, lebih diperhatikan lagi dalam perawatannya, jangan sampai kesalahan-kesalahan yang sudah tadi saya jelaskan diulangi gitu. Karena sebelumnya juga saya melakukan itu, makanya saya coba bisa berbagi sharing, karena itu sebagian besar ada pengalaman saya juga. Oke, mungkin sekian aja video dari saya. Semoga video ini selalu bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa saksikan terus video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Oke, terima kasih.